Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kita semua bersuka cita hari ini, amin. Sebab hari yang sudah dijadikan Tuhan, hari terakhir di dalam tahun ini, membuktikan bahwa kita mempunyai Allah yang ajaib sampai saat ini. Dia sudah sertai kita sampai detik ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau meninggikan namanya, kita mau menyembah Dia, kita mau lebih lagi. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, kalau kami boleh tetap setia Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini. Kami boleh ada di sini semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Hari yang Tuhan sudah jadikan buat kami semua. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami yang boleh tetap setia datang di tempat ini untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Kami berterima kasih. Kami boleh berjalan bersama Tuhan sampai hari ini Tuhan. Biar kami boleh memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Bersyukur kami boleh berikan yang terbaik Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Sekali lagi kami mau datang di kaki Tuhan. Kami mau fokus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau fokus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang datang sore hari ini. Kami percaya Roh-Mu melawat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Biarlah hidupku bagi-Mu. Sama-sama katakan. Sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari. Bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Katakan hidupku mau sembah, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kau ajaib Tuhan. Hidupku bagi-Mu, ini Tuhan, sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Kami mau bernyanyi Tuhan. Aku mau bernyanyi setiap hari. Kami bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Mari sembah Dia, katakan selalu. Ini kami Tuhan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur ini hidup kami Tuhan, hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan.
sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Mari jemaat sama-sama bangkit berdiri, kita mau pujikan lebih dulu. Katakan, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari. Kami bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Mari menyembah Tuhan, katakan, seluruh ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu selamanya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Katakan, seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku kami mau sembah Kau Tuhan selamanya. Katakan, seumur hidup kami Tuhan. Hidupku kami sembah, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, seluruh ini kami Tuhan. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Lebih sungguh katakan, seluruh. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami mau katakan, kami mau menyembah, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Kami mau katakan, seumur hidup kami Tuhan. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku kami sembah, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku
Kiara masyakara, menyembahmu Kiara masyakara, Kiara masyakara, Kiara masyakara. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami mau persembahkan bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada semua karena kasih. Bahkan kami mau katakan, biarlah hidup kami semua kami persembahkan bagimu Tuhan. Kami mau bernyanyi setiap hari Tuhan meninggikan nama-Mu. Lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Hari-hari kemarin sudah kami lewati. Kami mau buka lembaran baru bersama dengan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan hari-hari ke depan. Kami mau lebih lagi dekat bersama-Mu Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi. Kami mau lebih intim lagi bersama-Mu Tuhan. Kami mau mencari wajah Tuhan. Kami tidak mau membuang waktu kami dengan sia-sia Tuhan. Kiara masyakara, Kiara masyakara, Kiara masyakara, Kiara masyakara, Kiara masyakara, semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Penyembahan yang terbaik. Kiara masyakara, Kiara masyakara, Kiara masyakara. Haleluya, mari sembah, sembah, sembah. Ini waktumu Tuhan, ini waktumu Tuhan. Kami mau katakan, oh Kiara masyakara, Kiara masyakara. Kami mau sembah Tuhan. Oh, selamat ya, selamat ya. Kami mau beri yang terbaik bagimu Tuhan. Kiara masyakara, sembah. Kiara masyakara, Kiara masyakara, Kiara masyakara, Kiara masyakara. Haleluya, terima kasih. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, katakan selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia.
bersyukur Tuhan. Kami mau katakan Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa, layak dipuji, layak ditinggikan. Bahkan seumur hidup kami mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi shalom, siap memuji Tuhan, amin. Kasih salam dulu, katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita mau sama-sama Tuhan. Haleluya. Dia yang layak ditinggikan, amin. Kami datang bawa pujian, katakan bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Haleluya. Ini kami mau datang bawa pujian Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan Gloria, Gloria, Gloria.
kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak dipuji bahkan seumur hidup kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Sebab Tuhan sudah pelihara kami sempurna. Saat ini kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Niken. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Satu buah pujian yang rindu untuk saya persembahkan kepada Tuhan di penghujung tahun ini. Apapun yang akan terjadi di tahun 2024 nanti, tetap memandang Tuhan Yesus. I look to you God. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. When the storm have come, darkening my sight, after all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. After all the earth gone, in you I hear a song. I look to you. After losing brain, there's no more fighting left, searching to last no more. After all that I can do, and every road that I'm taking let me crave, and I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. My life is broken, my world is calm, tumbling down on me. The rain is just falling, defeat is just calling. I need you, set me free. Take
me far away from the battle. I need your sign on me. I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. I look to you. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Niken, pujian yang luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian yang kami dengar tadi Tuhan, bahwa kami mau selalu memandang Tuhan. Kami mau selalu memandang Tuhan, sebab Engkau penolong kami yang setia. Kami juga mau belajar setia Tuhan. Katakan, penolong yang selalu setia. Katakan, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan, tetap percaya Tuhan setia. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia tetap setia sampai saat ini. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia. Amin. Yes. Memenuhi keperluanku. Dia tidak pernah mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Maka tidak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Mari sama-sama angkat tangan, katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat.
Engkau Allah yang setia. Engkau penolong dan sahabat kami. Tidak pernah sekalipun kau meninggalkan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Kau membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Iman kami tidak akan pernah goyah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini kami rindu lebih lagi ya Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu. Mendengar suara-Mu ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau saja yang beracara tengah-tengah kami pada malam hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Sungguh luar biasa. Di luaran sana euforianya menyambut tahun baru. Ada yang mudik, ada yang bikin acara, pesta pora. Tetapi kita pada malam hari ini mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan. Mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari kita. Amin. Kita menutup tahun bersama Tuhan dan mengawalinya bersama Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Sungguh luar biasa. Pada malam hari ini saya memberi judul khotbah saya. Tenanglah, aku ini jangan takut. Kita baca bersama-sama di kitab Matius 22 ayat kitab Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita baca perikopnya berjudul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Amin. Pada perikop ini yang berjudul Yesus berjalan di atas air, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pada perikop ini. Apa saja itu yang bisa kita ambil pada perikop ini? Yang pertama adalah di dalam hidup yang namanya gelombang,
itu pasti ada. Enggak bisa kita tuh menolak gelombang datang. Enggak bisa gelombangnya dipending dulu, enggak bisa. Oh, aku sudah rajin perpuluhan, aku sudah rajin melayani Tuhan. Aku setia datang ke ibadah. Apakah bisa menolak gelombang? Enggak. Buktinya apa? Kita baca pada Matius 14 ayat 22 tadi. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Yesus segera memerintahkan. Saya membayangkan pada saat itu, Yesus kan menyuruh murid-muridnya menyeberang, mendahului dia ke seberang. Pasti di antara mereka tuh ada omongan-omongan. Teruslah kita ke seberang duluan. Terus Yesus gimana dong? Katanya Petrus, gelap. Terus katanya Petrus, loh terus gimana nanti? Masa kita tinggalkan Tuhan sendirian di sini? Katanya Petrus, ya wis lah, palingan nanti nunut sama nelayan-nelayan lain. Saya membayangkan ada percakapan seperti itu. Karena pasti ini sesuatu yang, loh kok kita disuruh duluan ya? Terus Yesus gimana? Saya membayangkan ada percakapan seperti itu. Tidak, murid-murid Tuhan tidak tahu. Apa sih maksudnya Tuhan? Apa rencana Tuhan? Kok kita disuruh berangkat duluan? Kenapa enggak bareng-bareng aja? Seringkali kita itu seperti itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita itu menghadapi gelombang di dalam kehidupan kita. Apa sih maksudnya? Aku sudah kayak gini, aku sudah kayak ini, melakukan itu. Kok tetap ya ada gelombang? Kalau bisa aku tuh minta, enggak ada gelombang, santai, nyaman. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan tidak pernah bercanda dalam kehidupan kita. Setiap apapun yang Tuhan perintahkan, dia ada maksud, dia punya rencana di balik itu semua. Dan ini murid-murid Tuhan taat. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Walaupun murid-murid tidak mengerti apa maksud Tuhan, tetapi murid-murid taat. Dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, menyeberang tanpa Tuhan. Tetapi ketika kita taat, ketika kita merasa kita sudah melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, kita lurus. Apakah pertanyaan seperti tadi? Apakah semuanya akan berjalan lancar? Apakah kita bisa menghalang-halangi gelombang datang? Jawabannya tidak. Perahu murid-murid Tuhan Yesus diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ini taat loh. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintahnya, taat menyeberang. Tetapi tetap kan gelombang ini datang. Ketika kita mengalami gelombang dalam kehidupan kita, kita nggak tahu gelombangnya mungkin ekonomi, kesehatan, atau hubungan, atau apapun. Di dalam hidup itu kita harus sadari pasti itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi bedanya anak-anak Tuhan akan memiliki ending yang sangat luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah bercanda dengan kehidupan kita. Setiap apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan memiliki rancangan yang terbaik, yang besar. Ini perahunya murid-murid Tuhan Yesus dihantam oleh gelombang yang diakibatkan oleh angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang bertiup dari depan arah kapal atau pesawat terbang
bila angin sakal terjadi di perairan, maka dapat menimbulkan gelombang yang besar. Ini perahunya murid-murid dihantam oleh ombak segini besar. Padahal dia nurut loh perintah Tuhan. Apakah Tuhan Yesus nggak tahu kalau murid-murid akan mengalami yang namanya badai ini? Sangat tahu. Sangat tahu. Tetapi ya itu tadi, Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa untuk murid-muridnya mengalaminya. Karena selama ini murid-muridnya itu hanya melihat, oh Tuhan Yesus menyembuhkan matanya yang buta, bisa melihat, oke lah. Oh Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, oke lah. Membangkitkan Lazarus yang mati, oh yes. Tetapi mereka hanya melihat, tidak mengalami. Tetapi dengan kejadian seperti ini, murid-murid diajak untuk mengalami. Kalau tidak ada badai, apakah masih ada peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Kalau murid-murid tidak mengalami yang namanya dihantam gelombang ini, pertanyaannya, apakah masih ada peristiwa Tuhan Yesus, murid-murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air? Enggak ada. Karena gelombang inilah, makanya murid-murid boleh melihat hal yang spektakuler, yang wow. Bisa melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tanpa ada ini mereka tidak bisa melihat. Tidak dibawa untuk menikmati peristiwa yang ajaib, yaitu bahwa Yesus berjalan di atas air. Makanya seringkali kita itu menemukan, mendapati puji-pujian, lagu-lagu pujian rohani itu kebanyakan itu lagunya menguatkan, menghibur. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mengapa puji-pujian ini menguatkan? Karena kita tuh harus menyadari bahwa gelombang itu pasti ada. Karena untuk membawa kita kepada peristiwa yang luar biasa. Lain sama dunia. Ketika gelombang itu menghadang, langsung lagunya. Sakitnya aku di sini, semuanya sakit. Ketika gelombang datang, aduh sakit semua aku. Beda sama anak Tuhan. Makanya ketika gelombang datang, puji-pujian masukin. Biar kita semakin kuat. Biar kita semakin luar biasa dalam Tuhan. Badai atau gelombang besar dalam kehidupan seringkali diizinkan Tuhan terjadi untuk membawa kita mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, yaitu seperti tadi dikatakan bahwa peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil yaitu di dalam hidup yang namanya gelombang itu pasti ada. Jangan sok kaget. Terus yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari perikop ini? Nah itu saya kasih itu gambarnya itu kan. Wah, kita kalau panik wajahnya seperti ini. Jadi hidungnya bisa ke sana, matanya bisa lurus. Di dalam menghadapi gelombang, tetap tenang. Jangan panik, jangan khawatir, jangan takut.
Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau panik nanti wajahnya kayak gitu loh. Jangan panik ketika menghadapi gelombang itu. Karena di dalam ayat yang sebelumnya tadi, ketika murid-murid panik, dia tidak melihat Tuhan. Tetapi sebaliknya dilihat siapa? Hantu. Ketika kita panik, kita tidak melihat pertolongan Tuhan sudah dekat sama kita. Malah sebaliknya, kita menjadi kehilangan fokus kepada Tuhan. Ketika kita panik, kita gagal fokus sama Tuhan. Tuhan dikira hantu. Pertolongan Tuhan sudah dekat, tetapi tidak terlihat, akhirnya menyalahkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Karena apa? Panik. Jadi ketika gelombang datang, menghantam hidup kita, jangan panik. Di dalam ayat yang ke-26, tadi dikatakan bahwa murid-murid karena panik melihat hantu, Tuhan sebagai hantu. Tetapi Tuhan pada ayat yang ke-27, pada ayat ke-27 Tuhan apa? Melihat murid-muridnya panik. Apakah langsung diam atau gimana? Enggak. Tuhan berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tuhan tidak membiarkan kepanikan itu terus-menerus ada di dalam anak-anak Tuhan ketika menghadapi gelombang. Di dalam ayat yang ke-27 itu Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada 3 kata pada ayat yang ke-27 itu, yaitu yang pertama tenanglah, yang kedua aku ini, yang ketiga jangan takut. Ada 3 kata. Yang pertama tenanglah. Seperti halnya tema sinode kita di kitab Yesaya 30 ayat 15 dikatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan selamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang. Tuhan berkata, tenanglah, tenanglah. Karena di situ letak kekuatanmu. Jangan panik. Loh Bu, bagaimana bisa tenang? Wong masalahnya itu besok itu loh ya, sudah deadline. Besok itu sudah jatuh tempo. Bagaimana bisa tenang? Aku sakitnya kayak gini. Bagaimana bisa tenang? Suamiku di PHK. Bagaimana aku bisa tenang? Tetapi perintah Tuhan apa? Tenanglah. Ini perintah Tuhan loh. Tenanglah. Bagaimana bisa tenang? Satu kuncinya, yaitu milikilah kehidupan doa. Karena doa itu adalah hubungan kita tuh dengan Tuhan. Kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan doa adalah nafas orang percaya. Doa juga merupakan sikap kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kita memelihara kehidupan doa. Dengan kita memiliki kehidupan doa yang luar biasa bersama Tuhan. Tenang ini kita akan dapat. Enggak bisa Bu,
harus dipaksakan. Karena daging memang lemah tetapi roh adalah kuat. Jangan ngikutin daging. Saya beberapa waktu yang lalu saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Pada beberapa waktu yang lalu saya itu mengalami yang namanya sakit kepala itu luar biasa. Sakit kepala itu luar biasa. 2 hari, ceritanya itu 2 hari. Buat ngomong itu loh, nyambung ke kepala. Jadi saya nggak ngomong. Nggak tahu kenapa kok sakit kepalanya ini aneh. Kalau saya mau ngomong, itu nyambung ke kepala. Jadinya kayak orang itu dipentung orang 1000, dipentung orang 1000. Tuk, 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 tuk. Sakitnya minta ampun. Nah, malam itu setelah FA saya itu tidur, tak bikin tidur. Saya bilang sama suami saya bilang, kamu nggak makan? Enggak, aku sudah sakit kepala. Aku bilang gitu, aku mau tidur aja. Akhirnya saya pada malam itu saya tidur. Saya selalu setiap hari itu bangun pagi. Karena saya berkomitmen sama Tuhan, saya selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Saya bersaat teduh, paling enggak 1 jam dalam 1 hari itu saya harus meluangkan waktu saya dengan Tuhan. Dan itu saya lakukan tiap pagi. Karena kalau pagi aktivitas kita belum padat ya sebagai ibu-ibu itu. Jadi jam 3, jam 4 saya bangun untuk bersaat teduh. Lah pada saat itu suami saya, dia bilang, saya ngomong sama suami saya pagi itu. Kepalaku sakitnya minta ampun ya. Loh belum sembuh? Belum, saya bilang gitu. Terus suami saya gak tahu ngambilin apa. Saya paksakan diri saya untuk duduk. Saya duduk, saya langsung bersimpuh di kaki Tuhan. Pada saat itu saya paksakan diri saya untuk menyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Walaupun sebenarnya dibuat ngomong itu sakitnya minta ampun. Langsung nyambung ke kepala. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saya terus seperti itu. Selang 5 menit, sakit kepala saya itu sudah hilang. Saya gini, loh kok gak kerasa ya? Kok sekarang enakan ya? Terus saya mau bilang, oh iya loh, bisa sembuh. Itulah kekuatan doa. Itulah kekuatan dari penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan. Jadi ketika gelombang itu datang, tenanglah, milikilah hubungan dengan Tuhan. Karena dengan begitu itulah kekuatan kita. Kita harus menyadari kekuatan kita itu ada di situ. Jangan panik. Makanya ada pujian lagunya, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Sayapnya siapa? Sayapnya Tuhan. Tuhan akan melindungi anak-anaknya. Asal kita mau mendekat sama Tuhan. Memelihara hubungan dengan Tuhan. Kita aman dalam sayap Tuhan. Sehingga ketenangan itu kita miliki. Jadi Tuhan perintahkan, tenanglah, tenanglah. Jangan panik. Yang kedua, yaitu tadi, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekarang kata yang kedua yaitu, aku ini. Menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup membuat mukjizat, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, selalu ada untuk kita dan penyertaannya sempurna. Jadi tenanglah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat menyertai kita loh. Tuhan itu ada bersama kita loh, enggak jauh loh. Terus ngapain panik? Tuhan di kitab Yohanes 14 ayat 18a. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tidak pernah dan tidak akan pernah. Tuhan akan selalu ada untuk kita. Amin, saudara-saudara. Jadi pertanyaannya, masih panik enggak ketika gelombang datang? Masih panik enggak? Yang bisa jawab Bapak Ibu Saudara sendiri. Mau memutuskan panik atau tidak kalau sudah mengetahui seperti ini. Bahwa Tuhan itu ada bersama kita.
Kata yang ketiga, tadi kan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini kata yang ketiga. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena ini, takut adalah tindakan tidak percaya. Matius 14 ayat 31 yang tadi Tuhan katakan, hai kamu orang yang kurang percaya, kenapa kamu bimbang ketika Petrus tenggelam? Jadi takut adalah tindakan tidak percaya. Yang kedua adalah takut adalah intimidasi dari iblis untuk melunturkan iman kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Mengaum-ngaum menebarkan ketakutan, ini soal peringatan Tuhan Yesus bahwa iblis itu ada di sekitar kita tuh 24 jam mengaum-ngaum untuk mengganggu kita. Seperti halnya Bapak Gideon kemarin katakan bahwa kalau singa muda mau menerkam musuh lawannya, mangsanya, dia akan silent. Tetapi kalau singa yang tua, yang nggak bisa gigit cuma kelamut-kelamut, dia mengaum, mengintimidasi mangsanya agar mangsanya ketakutan dan dia mati dengan rasa takutnya itu. Enak dah, tinggal dimakan. Takut adalah intimidasi dari iblis. Yang ketiga adalah takut dapat menenggelamkan kita. Matius 14 ayat 30, seperti yang Petrus alami, yaitu dia tenggelam. Petrus mengawali dengan iman, tetapi di tengah perjalanannya karena ada badai, dia bimbang, dia takut sehingga tenggelam. Sehingga itu juga yang Tuhan peringatkan, jangan takut. Ketika Petrus tenggelam, apakah Tuhan Yesus berlambat-lambat di dalam menolong Petrus? Tidak, tetapi Tuhan bersegera. Segera ketika Petrus, Tuhan tolong aku, segera tangannya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Apapun gelombang kita pada hari-hari ini. Mungkin seolah-olah semuanya serba terlambat. Tetapi percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu bersegera di dalam menolong kita, mengangkat tangan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita untuk tenggelam. Enggak bisa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini adalah janji Tuhan. Di dalam Alkitab ditemukan ada 360 kali ungkapan jangan takut sesuai dengan jumlah hari selama 1 tahun, yaitu 365 hari. Berarti Tuhan menginginkan kita sebagai anak Tuhan setiap hari untuk tidak takut. Jangan takut. Karena ada Tuhan menyertai kita. Jadi tadi ada 3 kata-kata Tuhan, yaitu tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut, jangan panik, dan sadari bahwa gelombang itu pasti ada pada setiap umat manusia. Yang ketiga, yang bisa kita ambil pada perikop ini adalah ketika Yesus masuk dalam perahu kita, angin apapun Tuhan sanggup redakan. Diambil dari ayat 32 sampai 33. Pertanyaannya, apakah ketika Tuhan Yesus mengangkat tangan Petrus, itu gelombang sudah reda? Apakah di Alkitab dikatakan ketika Yesus mengangkat tangan Petrus dari air, apakah sudah reda? Belum.
Belum. Ketika Yesus mengangkat tangan Petrus dari air agar Petrus tidak tenggelam, itu badai masih ada. Tetapi yang beda adalah murid-murid Tuhan Yesus sudah tidak gagal fokus lagi. Murid-murid Tuhan Yesus sudah fokus kepada Tuhan. Sehingga gelombang boleh ada, badai boleh ada, tetapi mereka memiliki iman yang kuat bersama Tuhan, pasti badai itu bisa dihadapi. Fokus. Kemudian Yesus beserta Petrus baru melangkah naik ke perahu. Jarak Petrus sama perahu itu agak jauh loh ya. Enggak deket, cuma dari sini ke sini lompat gini, enggak. Kemudian Yesus bersama Petrus melangkah ke perahu dan dikatakan, redalah gelombangnya. Nah, ini ayatnya kita baca, biar kita itu benar-benar mantap. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Angin reda setelah mereka naik ke perahu. Bukan di dalam perjalanan, tetapi setelah mereka naik perahu. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Jadi ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam perahu kita, angin apapun, gelombang apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup untuk meredakannya. Jadi ini pesan Tuhan kepada anak-anaknya untuk tahun 2024. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sebab Tuhan kita Immanuel, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang kedua, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam. Yang ketiga, gelombang yang besar akan membawa kita untuk mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang besar dan ajaib bagi kita, seperti tadi itu Yesus berjalan di atas air. Yang keempat, anggur baru hanya bisa diisikan di kantung yang baru, Matius 9 ayat 17. Kenapa? Karena kalau anggur dimasukkan ke kantung yang lama, maka akan terkoyak dan anggur itu akan tumpah. Jadilah pribadi yang baru yang selalu bertumbuh dalam segala hal mengarah kepada keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, yang selalu nyaman menikmati caranya. Jangan kecewa dulu, tetapi nikmati caranya. Yang membawa kita naik kepada level tujuan Tuhan yang lebih besar. Ini yang Tuhan pesankan kepada anak-anaknya untuk tahun 2024. Mungkin tahun depan banyak berita, tahun depan tuh sangat-sangat menakutkan. Tetapi anak-anak Tuhan akan senantiasa mengalami Immanuel. Dan kita percaya, tahun boleh enggak baik. Tahun boleh enggak nyaman katanya. Tetapi anak-anak Tuhan akan selalu dipegang oleh Tuhan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Pesan Tuhan pada anak-anak Tuhan untuk menghadapi tahun depan. Mungkin iya tahun depan itu enggak semakin baik. Mungkin iya tahun depan itu kita enggak tahu gerambiang mau ngapain. Tetapi percayalah, dalam setiap gelombang, dalam setiap badai, dalam setiap apapun itu, kita akan dibawa oleh Tuhan untuk menikmati yang namanya Yesus berjalan di atas air.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat. Jangan takut, jangan panik. Tenanglah, tenanglah. Karena ada Tuhan menyertai kita. Jangan takut, karena itu mengecewakan hati Tuhan. Tetap tenang, tetap percaya sama Tuhan. Dan percaya setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan membawa kita untuk menikmati sesuatu hal yang luar biasa bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita katakan pujian ini, kita nyanyikan pujian ini segenap hati kita. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Mari pada malam hari ini kita renungkan. Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan untuk kita. Tuhan itu pembuat mujizat sejati loh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita tuh tenggelam. Tuhan bersegera menolong kita. Tapi pertanyaannya, mengapa kita takut? Apakah engkau tidak percaya kepada aku Tuhan? Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah.
lapas syakara ya takara lapas sekara ya takara lapas sara ya takara lapas syakara ya takara kira lapas syakara ya takara. Tuhan, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian sebagai yatim piatu. Engkau memegang tangan kami. Engkau menjamin hidup kami. Bahkan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tenggelam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Immanuel. Engkau menyertai kami. Kami akan tenang. Kami akan tenang di dalam-Mu. Karena itulah kekuatan kami. Di dalam Engkau lah kekuatan kami ya Tuhan. Dan kami akan bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Memiliki karakter seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara pada malam hari ini. Terlebih lagi bila Engkau berbicara pribadi lepas pribadi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, sehingga kami siap untuk menghadapi tahun depan Tuhan. Kami menutup tahun ini bersama-Mu, dan kami rindu mengawalinya bersama-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Karena Engkaulah pembuat mujizat sejati. Engkaulah sumber segalanya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Pendeta Santi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman kepada yang bertugas. Kami persilahkan. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau pada malam hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di dalam ibadah malam hari ini. Dan teristimewa kami juga mengucap syukur Tuhan buat berkat firman Tuhan yang boleh kami nikmati. Mengingatkan kami Tuhan, mempersiapkan kami untuk lebih siap dan lebih siap lagi menyambut tahun yang baru Tuhan. Kami boleh semakin dipenuhkan damai sejahtera kami, dipenuhkan ketenangan jiwa kami, karena kami tahu Roh Kudus ada di dalam setiap kami, Immanuel. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berpegang teguh kepada setiap perjanjian firman Tuhan, kami percaya di tahun 2024 kami bukan hanya bertahan, tapi kami akan naik dan naik, menggenapi setiap destinimu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bukan hanya bertahan, tetapi kami akan bertumbuh dan bertumbuh di dalam segala hal. Baik di pekerjaan kami, usaha kami, ibadah kami, pelayanan kami, semuanya Tuhan. Tuhan membuat setiap kami umat-Mu bertumbuh Tuhan sepanjang 2024. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Ibu Pendeta Santi yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan di tempat ini. Apapun yang dikerjakannya Tuhan berkati. Berkati kesehatannya, berkati tugas-tugasnya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan dan juga sebagai pebisnis. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan ini kami umat-Mu Tuhan, sebentar kami mau menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Engkau tilik dari ketinggian-Mu setiap tangan-tangan yang menabur. Dan kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Santi.
atas firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada bersama-sama kami beribadah di tempat ini pada malam hari ini. Kalau ada boleh tolong melambaikan tangan. Ada? Oh, di belakangnya Bu Erna. Selamat datang dan kami mengundang untuk minggu-minggu berikutnya kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan berkati. Baik, saya sampaikan beberapa kegiatan gereja sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di tempat ini. Kemudian hari Jumat jam 7:30 ibadah doa malam di gereja. Hari Sabtu jam 7 malam latihan musik. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya, minggu pertama di tahun 2024. Ada perjamuan kudus. Jadi ibadah raya disertai perjamuan kudus jam 6 sore minggu depan. Kemudian jam 6:30 ibadah sekolah minggu. Sebagai pengumuman tambahan, habis selepas ibadah ini, jangan langsung buru-buru pulang, karena sudah disediakan konsumsi di depan, jadi kita boleh menikmati konsumsi dulu. Kemudian nanti jam 12 malam ada ibadah tahun baru. Ada doa untuk tahun baru di tempat ini, jadi yang masih bertahan melek dan tidak berhalangan untuk hadir, dipersilahkan untuk bergabung bersama-sama di tempat ini untuk berdoa bersama-sama menyambut tahun baru. Kalau takut tidak bisa bertahan melek di rumah, di gereja mulai jam 10 malam ada acara bakar-bakaran barbecue. Supaya bisa sehat terus sampai jam 12 malam. Karena biasanya kalau kesepian di rumah sendiri, paling jam 11 saja sudah jatuh tertidur. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya undang kita semua boleh sama-sama berdiri. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Mari kita sembah Dia, puji Dia dengan hati yang tulus, sembah Dia karena kuasa-Nya begitu hebat.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, senantiasa memberkati kami, senantiasa membentengi kami. Terima kasih pula pada saat ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk tidak takut di dalam badai di kehidupan kami, di dalam problema kehidupan kami, sakit penyakit dalam keluarga kami, apapun yang terjadi di dalam kami, Engkau ada di dalam hati kami, sehingga kekuatan ada di dalam hati kami. Dan kami yakin dan percaya, sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan kami, walaupun badai ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman Tuhan pada saat malam hari ini mengajarkan pada diri kami untuk tidak takut, untuk senantiasa tinggal diam, tenang di dalam Tuhan. Karena Engkau ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Santi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi berkati beliau Tuhan, pekerjaan, kesehatan, keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha, kami serahkan di tangan Tuhan. Kau berkati. Demikian pula Kau berkati Bapak Pendeta James Hidayat sekalipun. Anak-anak kami serahkan di tangan Tuhan. Patrick, Aristo, kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan keluarga yang senantiasa berharap, bersandar di atas kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Komangayu yang sudah berulang tahun. Bapak kami, Bapak Selamat Kartopati yang juga berulang tahun. Selama ini Engkau sudah menyertai, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah melindungi Tuhan. Kami percaya di masa-masa kedepannya penyertaan-Mu tetap ada pada saudara kami ini, Komang Ayu, dan Bapak kami, Pak Selamat Kartopati. Itulah sebabnya Tuhan kami mengucap syukur pada saat malam hari ini. Demikian pula Tuhan kami mengucap syukur pada saat ini. 7 hari yang lalu Engkau sudah memanggil saudara kami, Papa kami, Opa kami, O Kim Sam. Kami percaya dia sudah ada di dalam sorga bersama-Mu ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan pada saat malam hari ini kami mengucap syukur. Engkau sudah memanggil saudara kami ini. Dan kami percaya Tuhan, kami-kami yang masih ada di dunia fana ini Tuhan, senantiasa berharap atas tuntunan. Terima kasih Bapa, Kau berikan roh penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini pula Tuhan. Untuk negara dan bangsa kami. Yang tahun 2024 adalah tahun politik yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Engkau turut campur tangan dalam penyelenggaraan ini ya Bapa.
sehingga pesta demokrasi boleh lancar, penuh dengan kedamaian, dan menghasilkan sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya Tuhan, lindungi bangsa kami, pimpin bangsa kami. Hingga pada saatnya nanti ada satu hasil yang baik buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Kapolri kami, serta Panglima TNI kami serahkan di tangan Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan, pribadi-pribadi ini Kau berkati, istimewa Bapak Presiden kami, berkati kesehatannya, dan segala keputusan yang diambilnya, kami percaya segalanya baik untuk negara dan bangsa kami. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada ya Tuhan. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran yang tertinggi sampai yang terendah kami serahkan di tangan Tuhan. Berkati kota kami, berkati perekonomian kota kami, berkati keamanan kota kami. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak. Saudaraku, mari kita angkat tangan siap terima berkat. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Dan segala apa yang kau kerjakan tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Amin. Selamat malam saudara. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan.